Tadi itu bukan kata saya membacakan hadis Nabi yang mengatakan seperti itu, bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah dia tetap tinggal di masjid ya, dengan berzikir, berdoa, baca sholawat, kita baca Al-Quran, kita ngaji, taklim semacam ini sampai matahari terbit. Dan setelah matahari terbit, waktu syuruk itu, setelah syuruknya lengkap ya, bukan waktu syuruk lagi dimulai, itu belum boleh, setelah matahari nampak. Jadi makanya biasanya itu dari jadwal waktu syuruk yang 1 jam 10 menit itu ditambah lagi 10 menit jadi 1 jam 20 menit kurang lebih lah, itu biasanya begitu. Itu disebut waktu syuruk. Nah, kita sholat sunnah 2 rakaat, nilainya kata Nabi setara dengan kita beribadah umroh dan haji yang sempurna. Yang dimaksud ini nilainya, bukan berarti pahala keseluruhannya. Tetap saja Bapak-bapak, walaupun saya bacain hadis ini, tetap pengen ke Mekah, tetap pengen ibadah haji dan umroh, pasti itu satu. Karena yang dimaksud itu adalah nilainya. Bukan berarti kita sudah pergi haji, bukan berarti kewajiban haji kita yang seumur hidup sekali menjadi gugur karena sudah setiap hari kita ngamalin ibadah ini. Tidak, kita belum umroh, kita belum haji, tapi kita sudah mendapatkan nilai pahala yang semoga ya dengan mengamalkan hadis ini sederajat dengan nilai pahala ibadah haji dan umroh itu juga. Nilai pahalanya insya Allah tetap sama, mudah-mudahan sama, tapi tetap kita belum umroh dan belum berhaji, karena ada tetap saja orang yang naik pesawat ya, atau naik mobil simulasi ya. Kalau kita naik mobil simulasi dengan alat simulator itu, kita begini, kita juga ngerem, kita juga ngelihat, wah ini itu, tetap nggak sama dengan naik mobil karena masih simulator. Tetap nggak sama dengan kita naik pesawat. Ataupun kita naik pesawat jadi pilot itu di pesawat ada alat simulatornya, nggak sama dengan naik pesawat. Nah, itu begitu ya. Kalau di sini kita punya sepeda statis misalnya dengan sepeda beneran nggak sama, sama genjotnya, tapi kita nggak punya oksigen. Tapi kalau kita keluar kita dapat oksigennya di luar. Nah, kita pembakarannya lebih sempurna karena kita naik sepeda keluar. Kalau di rumah, apalagi rumahnya pengap, sepeda statis ya, mungkin kaki ototnya terlatih tapi penghirupan udaranya malah jadi nggak betul. Kita lagi olahraga harus di tempat yang terbuka kan begitu ya, kan nggak boleh pakai masker kalau kita naik sepeda, itu kan gitu. Nah, itu menunjukkan tetap ada perbedaan. Jadi ada perbedaan tetap ya, dan perbedaan itu nggak perlu dijelaskan panjang lebar sebetulnya, kita juga akan tahu, merasakan sendiri nantinya ya. Kalau kita sudah umroh dengan kita umroh amalan sekarang ini tetap ada perbedaan. Yang kedua, sebetulnya ini adalah keterangan di ayat yang ke 118 ya. Nggak boleh mengambil sebagai bitonah orang-orang kafir ya, khususnya di ayat ini Yahudi dan Nasrani khususnya yang lagi dibicarakan, termasuk juga orang musyrik ya, termasuk. Tapi yang di dalam konteks surat yang kita bahas ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini maksudnya adalah di antara kaum muslimin waktu itu ada saudaranya, ada seketurunannya yang orang Yahudi, orang Nasrani itu, atau yang karena musaharah pernikahan ya, mereka bertemu. Nah, itu akhirnya jadi hubungan keluarga. Nah, ini diingatkan, kalian boleh bercengkrama dengan mereka, boleh kalian bermuamalah dengan mereka, boleh berdagang tadi, berbisnis, bertetangga, berperilaku normal sebagaimana kita dengan manusia lain, itu tetap tidak dilarang. Tapi yang tidak boleh berteman akrab. Bitonah itu adalah, kalau bahasa kita sekarang, tempat kita curhat hati. Nah, curhat itu tempat kita cerita tentang istri kita, cerita sama tetangga kita yang non muslim, itu akan jadi fitnah nantinya. Cerita tentang kita habis kumpul umat Islam, misalnya gerakan 212 di sana mau bikin ini bikin itu, cerita sama yang muslim, itu jadi
mau bikin itu dia ya, ntar dikasih tahu sama orang mereka juga, itu dibuka apa yang menjadi rahasia umat Islam. Itu maksudnya itu. Jadi jangan jadi teman akrab yang sangat dekat yang menjadi kita berdialog secara hati dengan mereka. Tapi kalau kita masih dialog bisnis, dialog dagang, dialog keseharian, dialog kerjasama, urusan-urusan duniawiyah, itu boleh. Bahkan sekaligus itu dakwah kita kepada mereka. Ya, kita jadi berdakwah itu sama orang-orang kafir kalau kita berperilaku baik kepada mereka. Berteman akrab dalam pengertian ya, akrab itu kita dekat betul sama dia dalam pengertian kita sering memberi bantuan, dia juga kita berkomunikasi, sering bertutur sapa, itu tidak apa-apa. Akrab seperti itu masih boleh. Akrab yang dimaksud bitonah itu dalam bahasa Arab, bitonah dari batona. Batona itu batin, teman secara batin, teman yang secara hati. Kita sudah betul-betul sama dia, diriku adalah dirimu, dirimu adalah diriku, kayak orang suami istri, kayak di zaman Nabi dulu, Muhajirin dan Ansor, itu nggak boleh sama orang kafir, itu maksudnya. Ya, jadi batasannya itu. Ya, kalau udah kayak Muhajirin sama Ansor, nggak boleh, hanya harus sesama orang beriman. Saya kira itu barangkali. Iman betul memang hanya 6. Itu yang jadi syarat iman, dan iman itu tidak terpisahkan. Jadi kalau diibaratkan angka, itu iman itu adalah perkalian ya, maksudnya begini, kalau kita poinnya iman kepada Allah itu 10, dari 0 sampai 10 ya hitungan misalnya, lalu iman kepada malaikat 10, iman kepada nabi 10, iman kepada kitab-kitab 10, iman kepada hari kiamat 8 atau 9, tapi iman kepada hari kiamat 0, maka nilai iman kita adalah 0. Karena 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 0, 0 hilang. Beda dengan rukun Islam. Rukun Islam itu seperti ya angka tambahan. Boleh jadi kita sampai kita wafat nanti belum pergi haji di antara kita, karena ya mungkin ketidakmampuan waktu kita masih hidup ini cari nafkah, ya buat makan juga susah misalnya, jadi belum bisa pergi haji. Maka orang itu ketika wafat dalam keadaan belum pergi haji, dia tetap sebagai seorang muslim yang sempurna, tapi dia belum pergi haji. Karena pergi haji ada tulisan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu Allah maafkan, tetap dapat poin sebagai seorang muslim. Beda dengan keimanan, 6 ini harus sempurna, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, itu begitu. Kemudian bagaimana dengan orang percaya kepada hal-hal yang mistik yang seperti itu? Hal-hal yang mistik itu kalau pengertian mistiknya adalah hal-hal yang gaib, ya, yang juga ada di zaman Nabi dan para sahabat. Orang percaya kepada yang gaib, bahwa ada juga makhluk jin yang tadinya bisa melakukan sesuatu, membantu kita, ya, seperti di zaman Nabi Sulaiman. Itu masih bisa diterima. Tapi kalau sudah sampai kepada seperti yang di dalam surat Al-Jin ya, surat yang ke-71 disebutkan begini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau ada di antara umat Islam ini ada yang sampai minta pertolongan kepada jin-jin yang laki-laki, jadi kepada makhluk jin lah minta tolongnya, bukan kepada Allah, minta perlindungan, minta keselamatannya kepada jin, maka ketahuilah itu tidak akan menambah mereka kecuali kerugian, kecuali tambah jauh dari Allah. Itu nggak boleh. Jadi kalau sudah sampai minta pertolongan itu tidak boleh. Percaya itu ada, boleh, bahwa itu ada. Walaupun kalau seperti tadi cerita santet, cerita apa semua itu boleh dibilang, ini saya dengar dari istilah pesulap merah itu, dari 1 juta kasus 1 yang benar jin, 999.999-nya itu adalah bohongan. Jadi kalau ada kita berobat sama orang yang pakai mistik gitu, kelapa, lalu di dalam buah kelapa begitu dibelek
ada jarumnya, ada darahnya. Atau kita belah telur ternyata dibuka, telur ini buat ngobatin, ada jarum. Ini Bapak Ibu lihat nih, dibuka telur ada jarumnya, ada apa gitu. Itu ternyata ada trik yang bisa dimasukin, atau ada ilmu sendiri itu. Termasuk orang itu jalan di beling itu juga ada triknya. Jadi ada itu, kalau beling itu makanya kalau dipecah itu botol itu yang pongkolnya ujung itu nggak dipakai, dibuang yang tengah-tengahnya, dan itu dibikinnya nanti merunduk begini semua. Bukan begini semua, kalau begini ya tetap aja dia luka. Ada triknya. Nah, menurut pesulap merah ini saya percaya juga dengan apa yang dia sampaikan, bahwa betul yang banyak itu bukan jin. Kalau yang jin itu memang ada tapi sedikit, yang banyak tukang bohong. Orang misi juga banyaknya yang ngebohong juga sebetulnya. Itu begitu. Jadi kalau percaya yang sampai kita jadi bertumpu kepada orang itu dan minta pertolongan kepada orang itu, nah kita kena ayat ini tadi, nggak boleh. Apalagi dia bukan jin, misalnya dia cuma bohong trik, kita udah percaya sama dia. Kayak orang ditipu dengan lipat ganda duit, ya, taruh duit di sini, ntar duitnya jadi banyak, karena ditipu dengan trik sulap yang orang itu punya. Kan ada orang yang sampai hari ini percaya itu bisa melipat gandakan uang. Kalau kita orang beriman yang betul-betul berakal, itu mustahil terjadi. Kalau yang namanya tukang sulap bisa aja dibikin, ya. Duit itu nggak bisa dari dulu, dari orang tua kita. Kalau bisa seperti itu, orang tua kita udah kerjain. Saudara kita yang dulu hidup dulu udah kerjain juga. Nyata tidak. Jadi bagaimana kalau itu jadi keyakinan? Kalau menjadi keyakinan, percaya kepada hal mistik itu menjadi sebuah keyakinan, betul itu bisa menjadi jatuh kepada perbuatan syirik. Kita harus berhati-hati, ya. Dan bagaimana berdakwah kepada orang yang seperti itu? Ya, kita harus pelan-pelan juga, karena orang itu sebetulnya harus diajak kepada apa yang menjadi motivasi dia percaya itu. Biasanya dia percaya itu karena dia pengen selamat, pengen dapat rezeki, pengen apa begitu. Nah, kita harus kasih solusi dulu kepada dia. Punya solusinya. Kalau kalian mau selamat sebetulnya begini, ditunjukin, ya. Rajin bangun subuh aja, kita akan selamat. Rajin ngaji aja, insya Allah kasih kelapangan rezeki misalnya. Itu kita harus kasih solusi. Atau kita kasih jalan keluar, dia kasih bisnis misalnya. Karena ada orang, ya, sekarang ini nih kita aja barangkali Bapak, misalnya ada pilihan, kita disuruh, Bapak mau mana? Dikasih uang 1 miliar sekali sekarang ini, atau dikasih uang setiap bulan, ya, katakanlah 5 juta, ya, sampai seumur hidup. Pilih mana Pak? Dikasih 5 juta sampai mati.